Saya masih rem, tapi kulihat anjing najis ku tembak satu kali ban depan. Tali lipat. Kalau kambing saya rem. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Kali ini kita akan membahas sebuah video Ustadz Ewaloni. Kenapa video ini harus saya bahas? Menurut saya yang pertama, ini sangat keliru yang diucapkannya dan juga salah, dan kebanyakan orang Islam pasti tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Waloni ini. Apalagi kita sebagai umat Kristen juga pasti tidak setuju. Oleh sebab itu saya akan tanggapi video ini. Mari kita saksikan video ini, tapi jangan lupa Anda harus subscribe dulu, tombol lonceng dipencet, like, beri komen. Komennya tentu yang baik ya, artinya gini, kita boleh kritik apa saja tapi dengan kosakata yang baik, yang benar, karena negara kita negara hukum. Mari kita saksikan video yang berikut ini. Panjang jalan ini, lapos segala macam itu. Ku tabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis ku tembak satu kali ban depan. Tali lipat. Kalau kambing saya rem. Kalau kambing saya rem, maksud saya mengerti. Tapi karena saya lihat anjing, saya tabrak. Dulu saya tidak berani tabrak. Kalau di Manado pernah ada kejadian, Bu. Sopir tabrak anjing. Dicari tahu mana tuh sopir. Di Manado ini kejadian. Fakta ini Pak Kades. Anda sudah saksikan, Anda sudah lihat dan sudah dengar apa yang diucapkan oleh Waloni. Nah, saudara, kenapa saya harus tanggapi? Ya karena ini ngacau, ngawur, terus terlalu marah, yang meledak-ledak, yang sehingga dia hilang kontrol. Dan yang terakhir memang ketidaktahuan Yahya Waloni tentang hadis, dan mungkin juga dia tidak begitu banyak paham tentang Al-Quran. Yang jelas ini persoalan dalam hadis, saudara. Saudara, sebelum saya membahas itu, saya akan menceritakan dulu latar belakang Yahya Waloni ini. Yang jelas Yahya Waloni ini dulu kan Kristen, orang Manado. Pasti orang Manado itu hampir semua lah ya, bukan pastilah, hampir semua lah suka makan anjing gitu loh. Dan saya yakin betul Yahya Waloni ini pun suka makan anjing, karena dia pernah bersaksi di salah satu videonya juga. Dia memang dulu makan anjing, babi, apa saja begitu ya. Tapi sekarang setelah dia jadi penceramah kok benci kali terhadap anjing. Malah saudara, dalam cerita tersebut sebenarnya anjing itu saudara bisa tidak ditabrak oleh dia. Dia bisa mengelak supaya anjing itu tidak ketabrak. Tetapi dia sengaja tabrak itu anjing. Dan dia bangga berbicara di depan jemaatnya. Dikelilingi ikan lapo-lapo semua kan. Berarti mungkin sebelum masuk masjid itu banyak di sana lapo-lapo ya, jual-jual tuak ya. Terus bisa jadi di sana banyak juga orang Kristen, makanya ada anjing berkeliaran. Jadi dia kesal ngeliat anjing itu, sengaja dia tabrak anjing itu. Dan alangkah bodohnya dia ceritain dengan kebanggaan yang begitu sangat bangga sekali dia. Dia katakan, aku tabrak anjing itu. Tahu kan maksud saudara kenapa saya tabrak? Wah, anjing itu harus ditabrak. Dengan kata lain, anjing ini binatang haram yang harus dibinasakan, dipunakan. Yang pertama saudara, ini menurut saya melanggar undang-undang, tapi saya tidak tahu persis secara detail bacaannya. Yang jelas semua binatang itu dilindungi ya, apalagi udah binatang yang langka ya. Itu dilindungi, hewan, maksud saya hewan langka, binatang langka, hewan langka itu dilindungi ya oleh pemerintah. Bahkan sekarang itu ada yang namanya
sekelompok orang, saya lupa nama kelompoknya itu, dia beri nama, tetapi itu mereka sayang sama hewan-hewan. Ada kucing-kucing yang mau mati di jalan-jalan, dikumpuli, dirawat lagi, gitu juga anjing-anjing dirawat lagi, karena itu juga dianggap adalah makhluk hidup. Ya, jadi ini Yaya Waloni sudah berlawanan dengan kelompok-kelompok orang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ya, alangkah sangat bangganya dia mengatakan tabrak aja anjing itu, ya kan? Sebenarnya saudara, kalau kita di Islam, karena saya dulu Islam, anjing itu tidak haram kalau dipelihara, itu tidak haram. Jadi kalau kita kepegang anjing itu dengan tangan kering, artinya tangan kita kering megang anjing yang kering, tidak ada basahnya, tidak ada air di bulu anjing itu tidak haram. Tapi kalau anjing itu basah, kita kering, atau kitanya tangannya basah, anjingnya kering, itu baru najis, ya, bisa dibersihin gitu. Bersihin dengan aturan Islam lah gitu, ya. Jadi kalau sama-sama kering sih nggak ada masalah, sama-sama basah pun tidak ada masalah gitu loh. Makanya kalau kita sering ke Padang, banyak itu ustadz-ustadz di Padang, atau yang namanya apa ya, kalau kita namanya lobe, pakai lobe gitu kalau di kampung, ya, itu banyak miara anjing gitu loh. Jadi Ustadz Yaya Waloni mungkin terlalu cetek ilmunya, dan juga mungkin apa ya, perjalanannya terlalu pendek. Jangan-jangan ini pun tidak pernah ke daerah-daerah yang mayoritas Islam, mungkin juga ya, karena di Padang itu banyak orang piara anjing. Mereka bukan orang yang nggak taat kepada agama, mereka taat, ya. Bahkan digunakan anjing itu untuk memburu hama, wereng, babi biasanya. Jadi yang ketiga, saudara, ya, saya menanggapi Yaya Waloni ini tidak paham hadis, karena yang saya tahu, maaf, karena sudah lama saya tinggalkan Islam menjadi Kristen begitu, ya. Yang saya ingat dulu di pelajaran kami di sekolah itu ada guru kami menerangkan, guru agama, ada seorang pelacur yang memang ini sangat banyak dosanya, yang seharusnya dia masuk neraka. Tapi dia melihat ada anjing yang mau mati karena kehausan, dia beri itu air, ya, anjing itu dia beri air, saudara. Dan lewat yang dia buat ini, karena perbuatannya ini, saudara, dia bisa masuk surga, gitu loh. Ada orang yang protes pada waktu itu, loh, ini kan seorang pelacur, kenapa dia bisa masuk surga? Tapi apa jawab malaikat atau Nabi Muhammad, ya? Apa jawabnya? Jawabnya begini, ya, dulu dia waktu hidupnya di muka bumi itu, walaupun dia pelacur, tapi dia pernah menolong anjing yang haus mau mati gitu loh. Mungkin Yaya Waloni tidak mengerti ini. Jadi anjing ditabrak aja, jangankan anjing, kalau bisa semut pun jangan kita tabrak, ya. Apalagi anjing, masa kita tabrak begitu, saudara? Di mana sih otaknya Yaya Waloni ini sampai anjing yang nggak tahu persoalan, nggak tahu masalah, ya, lewat sengaja ditabrak? Saya harap Yaya Waloni ini ya bisa berubah lah. Janganlah karena nggak bisa membalas kepada orang tertentu terus anjing yang dihabisin begitu loh. Karena saya udah pernah telepon dia, ya, pernah diangkat berapa kali, akhirnya diblokir. Ya, tapi doakan saya bisa berjumpa dengan si Yaya Waloni ini, ya. Saya sudah mulai dapat informasi di mana alamat rumahnya, tapi saya nggak bisa hubungi dia. Makanya kalau saya ke sana memang cukup jauh dari tempat kediaman saya. Apakah ada dia di sana? Kalau nggak ada, berarti kita kan sudah menghabiskan waktu dan juga melewati beberapa gerbang tol, ya, sampai ke rumahnya terus dia nggak ada. Tetapi ya nggak apa-apa, itu namanya pelayanan. Sekali waktu saya akan
cari rumah beliau ini gitu. Karena sudah ada apa namanya itu, rambu-rambu, tanda-tanda ya di mana tempatnya. Sama waktu saya mengunjungi keluarganya di Manado, adiknya ya, kalau nggak salah adiknya apa kakaknya, adiknya ya. Iya, jadi saudara Bapak Ibu sekalian, marilah kita menyayangi sesama manusia dan juga merawat alam semesta ini. Di alam semesta ini saudara ada banyak hal, termasuk hewan-hewan kita pun rawat. Jadi artinya kita tidak boleh bunuh hewan begitu saja. Kalau hewan itu dibunuh untuk apa gitu, tidak ada manfaatnya gitu loh. Kecuali misalnya kita potong ayam, kita mau makan. Kalau kita bunuh ayam, kita buang begitu saja, itu salah saudara, nggak benar ya. Aku berdoa buat semua saudara, khususnya yang sudah subscribe, biar Tuhan berkati, terlebih yang sudah mendukung dana pelayanan kami sampai ke pedesaan-pedesaan, ke pedalaman, bahkan anak-anak jalanan. Ya, coba nanti saksikan anak jalanannya ya. Udah di tempat anak-anak ya, teman-teman kita yang mereka masih tinggal di jalanan saudara. Tapi hujan begitu lebat, lihatlah. Arahkan ke sana, arahkan. Hujan lebat sekali. Hujan lebat, nah, arahkan sana. Ini lihat nih kalinya. Hujan lebat sekali. Oke, kita mulai pesta anak domba Allah, kita mulai. Biar cepat kita mulai. Karena mereka pun sepertinya udah lapar juga ya. Udah lapar ya? Ya. Ada lapar? Haleluya. Tapi salam. Tetap semangat. Sehat. Corona virus mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, ya. Kita doa dulu, baru nanti nyanyi. Setelah nyanyi, kita makan bersama. Dan yang mau ambil kopi, sedikit aja nanti cuplik ya. Terus coba saksikanlah pelayan-pelayan kami ini ya. Ya Allah, dia sudah ketemu saya. Bukan kebetulan, pasti ada cara Tuhan Yesus dengan pemutusan kuasa darah dia dimenangkan, dia dibebaskan keselamatan. Saya percaya keluarganya juga diberkati, karena keluarganya sudah mengenal Tuhan lewat dia nanti. Berkahi dia, biar apa yang diperbuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, kuasa-Mu bekerja di dalam nama Yesus. Amin. Oke. Segar, tenang, segar. Kami bersyukur atas apa yang sudah buat dalam pelayanan kami. Kami terus akan melayani dan melayani. Tuhan Yesus, aku berdoa buat mereka, Tuhan memberkati mereka. Yang sudah subscribe, terlebih terus yang sudah mendukung dana dalam pelayanan Metanoia, dan juga yang belum mendukung, Tuhan berkati, di lain waktu bisa mendukung. Untuk Yaya Waloni, Tuhan jamah, selamatkan dia supaya dia mengenal Engkau Tuhan. Dalam Yesus saya berdoa, haleluya, amin.